Tawaran saya sederhana, Dina. Bunga setiap hari. Dan jika aku menolak, Bayangkan kau terpaksa membuat perjanjian aneh dengan seorang ketua geng kejam untuk membayar utang keluargamu. Namun saat kau mulai jatuh cinta padanya, kau justru menemukan bahwa ia sebenarnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk membongkar sindikatnya sendiri. Dan toko bunga kecilmu adalah pusat dari seluruh operasi rahasianya. Sebelum kita bongkar semua penyamaran dan intrik berbahaya ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap kelopak bunga dalam cerita ini menyembunyikan rahasia yang mematikan. Aroma bunga lili dan tanah basah adalah warisan terakhir yang Dina miliki dari ayahnya. Setiap pagi, ia membuka pintu tokonya yang kecil, Kembang Desa, dan membiarkan aroma itu menyambutnya seperti sebuah pelukan hangat dari masa lalu. Namun, di balik keindahan kelopak mawar dan anyelir, ada sebuah warisan lain yang jauh lebih kelam, setumpuk utang yang menggunung. Utang itu bukan kepada bank atau rentenir biasa. Utang itu kepada naga hitam, sebuah nama yang diucapkan dengan nada berbisik dan penuh ketakutan di seluruh penjuru kota. Ayahnya, dalam keputusasaan untuk menyelamatkan toko ini, telah meminjam dari sumber yang salah. Dan kini, setelah ayahnya tiada, utang itu jatuh sepenuhnya di pundak Dina yang rapuh. Siang itu, saat Dina sedang merangkai buket bunga matahari, bel di atas pintu berbunyi dengan kasar. Dua orang pria berbadan tegap dengan wajah tanpa ekspresi masuk, membawa serta aura dingin yang seolah membuat semua bunga di dalam toko sedikit layu. Mereka adalah penagih dari naga hitam. "Waktunya membayar, Nona Manis," kata salah satu dari mereka dengan senyum sinis. Matanya memindai setiap sudut toko seolah sedang menghitung nilainya. Dina meletakkan guntingnya dengan tenang. Jantungnya mungkin berdebar kencang, namun wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Ia sudah terbiasa dengan kunjungan mereka. "Seperti yang sudah saya katakan minggu lalu," jawab Dina dengan suara yang mantap, "saya akan membayar cicilannya di akhir bulan, sesuai kemampuan saya." Pria itu tertawa. "Bos kami yang baru tidak sesabar bos yang lama, dia tidak suka menunggu." Ia melangkah maju, tangannya yang kasar hendak menyentuh sebuah vas porselen antik peninggalan Ibu Dina. "Mungkin kami harus mulai mengambil beberapa barang sebagai jaminan." "Jangan sentuh itu," desis Dina, matanya berkilat marah. Untuk sesaat, keberaniannya yang tak terduga membuat kedua pria itu tertegun. Di tengah keheninan yang tegang itu, Dina melanjutkan, "Katakan pada bos barumu, jika dia ingin bicara, suruh dia datang sendiri. Aku tidak berurusan dengan pesuruh." Setelah mengatakan itu, ia kembali ke pekerjaannya. Tangannya yang gemetar ia sembunyikan di balik kelopak bunga. Kedua pria itu saling berpandangan, bingung dengan perlawanan yang tak mereka duga, sebelum akhirnya pergi meninggalkan toko dengan gerutuan. Dina menghela napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya. Ia tidak tahu bahwa kata-katanya yang menantang itu baru saja menyalakan sumbu dari sebuah bom waktu yang jauh lebih besar. Beberapa hari berlalu dalam ketenangan yang menipu. Dina hampir berpikir bahwa gertakannya berhasil, bahwa naga hitam telah melupakannya. Namun pada suatu sore yang mendung, saat hujan mulai turun dan membasahi jalanan, bel di atas pintu tokonya kembali berbunyi. Kali ini hanya satu orang yang masuk. Seorang pria muda, tinggi, dengan payung hitam besar yang meneteskan air hujan di lantai. Saat ia menutup payungnya dan menatap Dina, seluruh udara di dalam toko seolah tersedot keluar. Pria itu sangat tampan, dengan cara yang berbahaya. Wajahnya berahang tegas, matanya kelam dan tajam, dan rambut hitamnya yang sedikit basah tertata rapi. Ia mengenakan setelan jas hitam yang dijahit sempurna, sebuah pakaian yang terlihat kontras dengan kesederhanaan toko bunga itu. Auranya memancarkan kekuasaan yang dingin dan tak terbantahkan. Ia tidak perlu memperkenalkan diri. Dina tahu, inilah dia, pemimpin naga hitam yang baru. "Tahu ingin bertemu denganku?" tanya pria itu. Suaranya dalam dan tenang, namun setiap katanya terasa seperti memiliki beban.
Ia berjalan perlahan, matanya mengamati setiap detail toko, dari bunga lili yang mekar hingga cat dinding yang sedikit mengelupas. Dina menelan ludah, mencoba mempertahankan keberaniannya. "Saya ingin mengajukan sebuah proposal," katanya, meletakkan sebuah buku catatan di atas meja. "Ini adalah rencana pembayaran yang realistis. Saya akan mencicil pokok utangnya setiap bulan, ditambah dengan bunga yang wajar. Ini akan memakan waktu, tapi saya jamin semuanya akan lunas." Pria itu, Rian, berhenti di depan meja, menatap buku catatan itu tanpa menyentuhnya. Ia mengharapkan air mata, permohonan, atau ketakutan. Ia tidak mengharapkan sebuah rencana bisnis. Ia menatap Dina, gadis biasa dengan celemek yang ternoda tanah, yang kini menatapnya balik dengan tatapan yang menantang, bukan memohon. Sesuatu yang aneh terjadi di dalam diri Rian, sebuah ketertarikan. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. "Aku tidak tertarik dengan cicilanmu," katanya, "tapi aku tertarik padamu." Ia melirik ke sekeliling toko. "Aku punya tawaran yang lebih baik. Bunga utangmu akan kuhapuskan." Sebagai gantinya, ia menatap langsung ke mata Dina. "Setiap pagi, tepat pukul 8, kau harus secara pribadi mengantarkan sebuah karangan bunga segar ke kantorku. Bunga yang berbeda setiap hari. Kau yang memilihnya, kau yang merangkainya, dan kau yang mengantarnya, sendirian." Tawaran itu begitu aneh, begitu tidak masuk akal. "Hanya itu?" tanya Dina curiga. "Hanya itu," jawab Rian. "Lakukan itu tanpa gagal, dan pokok utangmu akan tetap beku. Gagal sekali saja, maka aku akan mengambil toko ini. Bagaimana?" Di bawah tatapan tajam pria itu, Dina merasa tidak punya pilihan lain. "Saya setuju," jawabnya. Markas besar Naga Hitam ternyata bukanlah sebuah sarang preman yang gelap, melainkan sebuah gedung perkantoran modern yang megah di pusat kota. Setiap pagi, Dina harus melewati lobi marmer yang dingin dan tatapan aneh dari para pria berjas hitam untuk sampai ke lantai teratas, ke kantor Rian. Kantor itu sendiri luas, minimalis, dengan jendela kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan kota. Rian tidak pernah banyak bicara. Ia hanya akan menerima bunga itu, mengangguk singkat, dan Dina akan segera pergi. Rutinitas yang aneh dan menegangkan. Di sana, Dina juga bertemu dengan Handoko, wakil pemimpin Naga Hitam. Pria paruh baya itu adalah kebalikan dari Rian. Ia selalu tersenyum ramah, memuji rangkaian bunga Dina, dan mencoba mengajaknya mengobrol. Namun, di balik senyumnya, mata Handoko selalu mengamati dengan tatapan licik yang membuat Dina merinding. "Kau harus hati-hati, Nak," kata Handoko suatu hari. "Bos kita yang baru itu sangat temperamental. Jangan sampai kau membuatnya marah." Kata-kata itu terdengar seperti nasihat, namun bagi Dina terasa seperti ancaman. Apa yang Dina tidak tahu adalah bahwa setiap karangan bunga yang ia bawa adalah sebuah pesan. Rian, sang polisi yang menyamar, menggunakan bunga-bunga itu untuk berkomunikasi dengan kontaknya. Mawar merah berarti bahaya, lili putih berarti semua aman, anyelir kuning berarti butuh informasi. Setiap pagi, setelah Dina pergi, Rian akan memotret bunga itu dan mengirimkannya ke sebuah nomor rahasia. Dan setiap sore, seorang pria paruh baya yang tampak biasa akan datang ke toko Dina. Ia akan membeli satu jenis bunga tertentu. "Tolong satu tangkai bunga aster," katanya suatu hari. Itu adalah sinyal balasan. Bunga aster berarti informasi baru diterima. Pria itu adalah Budi, seorang perwira polisi senior yang menjadi penghubung Rian, yang kini menyamar sebagai seorang pensiunan pecinta bunga. Toko kembang desa yang kecil dan tenang itu, tanpa sepengetahuan pemiliknya, telah berubah menjadi pusat pertukaran informasi dalam salah satu operasi penyamaran paling berbahaya di kota itu. Dina, dengan ketulusannya, telah menjadi kurir rahasia bagi kedua pihak yang sedang berperang dalam bayang-bayang. Handoko bukanlah orang bodoh. Ia sudah mengabdi pada Naga Hitam lebih lama dari umur Rian. Ia melihat keanehan dalam rutinitas bunga itu. Pemimpinnya yang baru, yang terkenal tidak peduli pada hal-hal sepele, tiba-tiba menjadi begitu terobsesi dengan karangan bunga harian dari seorang gadis biasa. Ini tidak masuk akal. Kecurigaannya semakin besar. Ia yakin ada sesuatu yang lebih dibalik kelopak-kelopak bunga itu.
Ia mulai menekan Dina dengan caranya sendiri, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan permainan psikologis. Suatu hari, ia mengirim anak buahnya untuk membeli semua bunga lili putih di toko Dina tepat sebelum Dina berangkat. "Maaf Nona, bos Handoko sedang ada acara," kata mereka. Dina panik. Tidak ada lili putih berarti ia tidak bisa mengirim sinyal semua aman. Dengan cerdik, ia menggantinya dengan bunga kamomil putih yang juga melambangkan kedamaian, berharap Rian mengerti pesannya. Di kantornya, Rian menatap bunga kamomil itu dan tersenyum tipis. Gadis ini lebih cerdas dari yang ia duga. Handoko tidak berhenti di situ. Ia mulai sering mengunjungi toko Dina dengan alasan ingin membeli bunga untuk istrinya. Namun, matanya selalu liar, mengamati setiap sudut toko, setiap laci, setiap celah. Ia berbicara tentang ayah Dina. "Ayahmu orang baik," katanya suatu kali. "Sayang sekali ia berhutang pada orang yang salah. Dia menyimpan terlalu banyak rahasia." Kata-kata itu membuat Dina waspada. Rahasia apa? Di saat yang sama, Rian juga merasakan tekanan. Handoko mulai mempertanyakan keputusannya, mencoba menguji loyalitasnya. Rian harus berakting lebih kejam, lebih dingin untuk mempertahankan penyamarannya. Terkadang saat Dina datang, ia akan dengan sengaja mengabaikannya atau memberikan komentar sinis tentang bunganya. Sebuah pertunjukan yang ia lakukan untuk mata-mata Handoko yang ia tahu selalu mengawasi. Setiap interaksi dingin itu menyakiti hati Dina, namun juga membuatnya semakin bingung. Pria ini begitu rumit, penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi ia kejam, di sisi lain ia seolah melindunginya. Permainan bayangan di antara mereka bertiga menjadi semakin pekat dan berbahaya. Merasa penyelidikannya menemui jalan buntu, Handoko memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih drastis. Ia yakin ayah Dina telah menyembunyikan sesuatu di dalam toko itu, sesuatu yang berhubungan dengan pengkhianatannya. Dan ia yakin Dina, entah sadar atau tidak, adalah kuncinya. Ia harus membuat gadis itu bicara. Malam itu, saat Dina sedang bersiap-siap untuk menutup tokonya, dua anak buah Handoko masuk. Kali ini, tidak ada lagi basa-basi. "Ikut kami," kata salah satu dari mereka. Lengannya yang kuat mencengkram lengan Dina. Dina mencoba melawan, namun tenaganya tidak sebanding. Mereka menyeretnya keluar dari toko menuju sebuah mobil van hitam yang menunggu di gang yang sepi. Di seberang jalan, di dalam sebuah mobil sedan biasa, Rian menyaksikan semuanya. Ini di luar rencananya. Ia tidak menyangka Handoko akan bergerak secepat dan sebrutal ini. Insting polisinya langsung mengambil alih. Ia tidak bisa menunggu bantuan. Ia harus bertindak sekarang. Saat para penculik itu hendak memasukkan Dina ke dalam van, sebuah motor sport melaju dengan kecepatan tinggi dan berhenti mendadak di depan mereka, menghalangi jalan. Pengendaranya, yang mengenakan helm full face hitam, melompat turun. Itu Rian. Ia telah menukar setelan jasnya dengan jaket kulit dan jeans. "Lepaskan dia," kata Rian dengan suara dingin yang mematikan. Para penculik itu tertawa. "Lihat siapa ini, bos besar datang menyelamatkan gadisnya." Mereka maju menyerang Rian secara bersamaan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tarian kekerasan yang cepat dan efisien. Rian bergerak dengan kecepatan dan presisi yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang ketua geng biasa. Ia menghindari pukulan, mematahkan serangan, dan melumpuhkan kedua pria itu dalam waktu kurang dari 1 menit dengan teknik bela diri khas pasukan elit kepolisian. Dina, yang berhasil melepaskan diri di tengah kekacauan, menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Pria yang ia kenal sebagai Rian, sang pemimpin naga hitam, bergerak seperti seorang perwira terlatih. Setelah kedua penculik itu tergeletak tak berdaya, Rian menghampiri Dina yang masih gemetar. Ia membuka kaca helmnya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya. Namun, Dina tidak lagi melihat seorang ketua geng di hadapannya. Ia melihat seorang pria dengan rahasia yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Topeng Rian mungkin masih terpasang, tetapi malam itu, Dina telah melihat retakan terbesarnya. Rian membawa Dina ke sebuah apartemen kecil yang aman di bagian kota yang lain, sebuah tempat yang jelas bukan miliknya. Keheningan di antara mereka terasa berat, dipenuhi oleh adrenalin yang mereda dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap.
Topengnya sebagai ketua geng yang dingin telah retak, dan ia tahu ia tidak bisa lagi mempertahankan sandiwara itu sepenuhnya di hadapan Dina. "Kau bukan sekedar ketua geng kan?" tanya Dina pelan, memecah keheningan. "Cara kau berkelahi tadi, itu bukan cara bertarung preman." Rian menghela napas panjang, sebuah suara yang menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Ia memutuskan untuk mengambil sebuah resiko. "Tidak, aku bukan seperti yang kau kira." Ia tidak memberitahukan bahwa ia adalah seorang polisi, itu terlalu berbahaya. Namun, ia memberitahukan sebagian kebenarannya. Ia menceritakan tentang ayahnya, pemimpin naga hitam sebelumnya, tentang bagaimana ayahnya dibunuh oleh seorang pengkhianat dari dalam. "Aku masuk ke dalam organisasi ini bukan untuk melanjutkan bisnisnya," jelas Rian. Matanya menatap Dina dengan intens. "Aku masuk untuk mencari pembunuhnya, untuk mendapatkan keadilan." Ia kemudian menghubungkan titik-titik itu untuk Dina. "Handoko, aku yakin dia dalangnya, dan aku yakin ayahmu mengetahui sesuatu tentang pengkhianatan itu. Itulah kenapa Handoko menjebaknya dengan utang, dan itulah kenapa dia sekarang mengincarmu. Dia pikir kau menyimpan bukti yang ditinggalkan oleh ayahmu." Kebenaran itu menghantam Dina dengan keras. Jadi, utang ini, semua teror ini bukan karena ayahnya seorang penjudi, melainkan karena ayahnya adalah seorang pahlawan yang mencoba melakukan hal yang benar. Dan Rian, pria yang ia takuti, ternyata memiliki tujuan yang sama dengannya, mencari keadilan. "Jadi, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Dina. Suaranya kini tidak lagi gemetar, melainkan dipenuhi oleh tekad yang baru. "Kita bekerja sama," jawab Rian. "Kau tahu seluk-beluk toko itu lebih baik dari siapapun. Mungkin ayahmu meninggalkan petunjuk, dan aku bisa melindungimu dan melawan Handoko dari dalam." Dina menatap pria di hadapannya, pria yang penuh rahasia, pria yang dunianya sangat berbahaya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. "Baiklah," katanya, "kita bekerja sama." Sebuah aliansi yang canggung, yang lahir dari bahaya dan kebohongan, telah terbentuk di antara mereka. Rian membawa Dina ke sebuah apartemen kecil yang aman di bagian kota yang lain, sebuah tempat yang jelas bukan miliknya. Keheningan di antara mereka terasa berat, dipenuhi oleh adrenalin yang mereda dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap. Topengnya sebagai ketua geng yang dingin telah retak, dan ia tahu ia tidak bisa lagi mempertahankan sandiwara itu sepenuhnya di hadapan Dina. "Kau bukan sekedar ketua geng kan?" tanya Dina pelan, memecah keheningan. "Cara kau berkelahi tadi, itu bukan cara bertarung preman." Rian menghela napas panjang, sebuah suara yang menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Ia memutuskan untuk mengambil sebuah resiko. "Tidak, aku bukan seperti yang kau kira." Ia tidak memberitahukan bahwa ia adalah seorang polisi, itu terlalu berbahaya. Namun, ia memberitahukan sebagian kebenarannya. Ia menceritakan tentang ayahnya, pemimpin naga hitam sebelumnya, tentang bagaimana ayahnya dibunuh oleh seorang pengkhianat dari dalam. "Aku masuk ke dalam organisasi ini bukan untuk melanjutkan bisnisnya," jelas Rian. Matanya menatap Dina dengan intens. "Aku masuk untuk mencari pembunuhnya, untuk mendapatkan keadilan." Ia kemudian menghubungkan titik-titik itu untuk Dina. "Handoko, aku yakin dia dalangnya, dan aku yakin ayahmu mengetahui sesuatu tentang pengkhianatan itu. Itulah kenapa Handoko menjebaknya dengan utang, dan itulah kenapa dia sekarang mengincarmu. Dia pikir kau menyimpan bukti yang ditinggalkan oleh ayahmu." Kebenaran itu menghantam Dina dengan keras. Jadi, utang ini, semua teror ini bukan karena ayahnya seorang penjudi, melainkan karena ayahnya adalah seorang pahlawan yang mencoba melakukan hal yang benar. Dan Rian, pria yang ia takuti, ternyata memiliki tujuan yang sama dengannya, mencari keadilan. "Jadi, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Dina. Suaranya kini tidak lagi gemetar, melainkan dipenuhi oleh tekad yang baru. "Kita bekerja sama," jawab Rian.
Kau tahu seluk-beluk toko itu lebih baik dari siapapun. Mungkin ayahmu meninggalkan petunjuk, dan aku bisa melindungimu dan melawan Handoko dari dalam. Dina menatap pria di hadapannya, pria yang penuh rahasia, pria yang dunianya sangat berbahaya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Baiklah, katanya, kita bekerja sama. Sebuah aliansi yang canggung, yang lahir dari bahaya dan kebohongan, telah terbentuk di antara mereka. Dengan buku catatan itu sebagai senjata pamungkas, Rian dan Dina menyusun jebakan terakhir mereka. Rian memanggil sebuah pertemuan darurat dengan para tetua Mada Hitam dengan alasan ingin membahas masalah loyalitas di dalam organisasi. Handoko, yang merasa posisinya sudah aman, datang ke pertemuan itu dengan penuh percaya diri. Di hadapan para tetua yang paling dihormati, Rian memulai permainannya. Ia tidak langsung menuduh, ia memancing Handoko mengajukan pertanyaan-pertanyaan menjebak tentang beberapa transaksi di masa lalu. Handoko dengan arogansinya menyangkal semuanya, bahkan bersumpah setia pada mendiang ayah Rian. Saat itulah Rian memberi isyarat, pintu ruangan terbuka dan Dina masuk berjalan dengan anggun dan tanpa rasa takut. Ia meletakkan buku catatan ayahnya di atas meja. Mungkin, kata Dina dengan suara yang jelas, buku harian ayah saya ini bisa menyegarkan ingatan Anda, Tuan Handoko. Wajah Handoko pucat pasi saat melihat buku itu. Ia tahu permainannya telah berakhir. Saat para tetua membaca isi buku itu, semua kebohongan Handoko terbongkar. Pengkhianatannya begitu nyata dan tak terbantahkan. Keadilan akhirnya datang. Beberapa minggu kemudian, setelah semua kekacauan mereda dan struktur naga hitam dibersihkan, Rian datang ke toko bunga Dina. Kali ini, ia tidak mengenakan setelan jas atau jaket kulit. Ia mengenakan kemeja sederhana, terlihat seperti pria biasa. Semua sudah selesai, katanya. Misiku sudah berakhir. Lalu, siapa kau sebenarnya, Rian? Tanya Dina, sebuah pertanyaan yang telah lama ingin ia ajukan. Rian tersenyum, sebuah senyum tulus yang akhirnya mencapai matanya. Aku seorang perwira polisi, akunya, dan misiku yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Misi apa? Tanya Dina bingung. Misi untuk meyakinkan seorang pemilik toko bunga yang luar biasa berani, kata Rian, melangkah lebih dekat dan menggenggam tangan Dina, bahwa hubungan yang dimulai dari kebohongan dan bahaya bisa mekar menjadi sesuatu yang nyata dan indah. Dan begitulah akhir dari sebuah misi berbahaya, di mana di antara duri dan kebohongan justru mekar sebuah cinta yang tak terduga. Kisah Dina dan Rial mengajarkan kita bahwa terkadang orang yang terlihat paling berbahaya adalah pelindung yang paling setia, dan hati bisa menemukan kebenarannya sendiri bahkan di tengah penyamaran yang paling kelam. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap pengiriman bunga yang penuh ketegangan ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mendebarkan? Saat Rian menyelamatkan Dina dari penculikan atau saat identitas aslinya sebagai polisi terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan misi-misi mustahil lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.